Halo, selamat berjumpa di materi Windows Basic. Pertama-tama kita akan berkenalan bagaimana caranya untuk menghidupkan PC atau laptop. Pada bagian PC, biasanya di bagian depan seperti ini akan ada tombol seperti ini. Ada tombol yang untuk menghidupkan, yang sama persis ikonnya seperti di laptop yang seperti ini. Nah, untuk PC itu biasanya ada di tengah. Cari ikon yang seperti ini, ditekan kira-kira 5 detik. Begitu juga dengan yang di laptop, biasanya tombol ini ada di bagian pojok kiri atau pojok kanan. Sedangkan untuk PC biasanya ada di bagian tengah seperti ini. Setelah ditekan 5 detik, maka komputer atau laptop akan nyala, ditunggu selama proses booting. Jadi selama proses loading ke jendela utama Windows itu disebutnya proses booting. Baik, setelah Windows booting, loading ke posisi ready seperti ini, kita bisa melihat di bagian sini ada ikon-ikon aplikasi yang siap diklik. Contohnya seperti ini, Microsoft Edge. Cara menggunakannya, kita double klik, maka aplikasinya akan terbuka seperti ini. Dan untuk menampilkan ikon di sini, kita bisa dengan cara kita klik di bagian tombol start ini, lalu kita cari aplikasi yang ingin kita tampilkan shortcutnya. Kita ke keyboard, misalkan seperti ini, aplikasi Word-nya, lalu kita klik kanan si aplikasi yang kita cari, lalu kita pilih Open File Location, maka kita akan dibuka ke file location-nya seperti ini, lalu kita klik kanan lagi, file Word-nya kita send to desktop. Maka sekarang Word-nya sudah ada di sini. Nah, ini sudah terisi di sini. Untuk menggeser-geser tinggal di drag seperti ini ya. Klik dan tahan. Nah, klik tahan dan geser namanya drag. Seperti ini. Kalau klik dan tahan di blok, namanya ini di blok ya. Klik tahan dan geser, ini di blok. Tapi kalau klik dan tahan jika mengenai sebuah objek atau ikon, klik dan tahan ini namanya drag. Seperti ini. Cara menggunakannya seperti tadi, tinggal kita double klik, ya, terbuka aplikasinya. Seperti itu. Selanjutnya untuk tampilan desktop. Tampilan desktop di bagian ini adalah desktop namanya di halaman awal. Di bagian kiri tombol Windows untuk start, memulai menjalankan aplikasi yang akan kita gunakan. Di bagian sini untuk mencari sebuah aplikasi ya. Di bagian sini namanya taskbar. Setiap aplikasi yang aktif itu akan tampil di sini. Di bagian taskbar di sebelah kiri ini untuk menunjukkan layout, dan di bagian sini untuk pengaturan dari sistem seperti WiFi, volume, mikrofon, proses baterai atau pengecasan, dan yang lain-lainnya di sini yang kita aktifkan prosesnya pada saat launch Windows pertama kali. Seperti contohnya di sini, Bluetooth menyala pertama kali saat Windows dijalankan, antivirus, Google Drive, dan yang lain-lain. Selanjutnya untuk mengatur tampilan desktop, kita bisa klik kanan. Di bagian view, di sini kita lihat medium icon. Kalau kita pilih small, maka di sini akan lebih kecil. Kalau kita pilih large, maka di sini akan sangat besar. Nah, yang paling pas itu view-nya medium. Kemudian ada sort di sini. Sort-nya berdasarkan name, misalkan, maka di sini akan berubah posisinya. Artinya mengurutkan ya. Kalau refresh, bisa dengan tombol F5 di bagian paling atas keyboard.
atau diklik kanan refresh seperti ini atau tekan F5, maka di sini akan berkedip untuk menyegarkan jendela atau kinerja mesinnya. Kemudian di sini ada pasta shortcut, itu bisa dengan cara kita klik kanan seperti ini, akan muncul jika kita tekan Ctrl plus tombol C, maka pada saat kita klik kanan ini muncul. Paste artinya menempatkan hasil copy duplikat. Kemudian ada terminal. Terminal ini biasanya untuk pemrograman atau bisa kita tekan Windows, logo Windows di keyboard, lalu tekan CMD. Ini namanya terminal atau command prompt. Seperti ini tampilannya. Ini sering digunakan untuk pemrograman. Lalu di sini ada new. Kalau yang ini custom ya. Kalau setiap kita install sebuah aplikasi yang mengizinkan dibuka lewat klik kanan, maka akan tampil di sini. Lalu di sini di bagian new, dengan cara klik kanan tadi, kita bisa membuat sebuah folder atau aplikasi lain di sini. Yang paling sering itu adalah folder dan notepad atau txt dokumen. Contohnya folder seperti ini. Nah, di folder, lalu diklik kanan lagi, new, txt. Nah, ini ada txt-nya di sini. Kemudian sisi tampilan, kita klik kanan di sini, lalu kita coba bagian display setting. Di bagian display setting akan muncul jendela seperti ini. Di sini saya menggunakan dua layar, di mana layar ini bisa saya geser ke sini, ke bawah. Jadi layar kedua saya ada di bagian ini dan layar bawah ada di sini. Untuk mengatur layar pertama, saya klik di sini, lalu saya atur tampilannya di sini. Untuk mengatur layar kedua, saya klik lagi di bagian sisi layar kedua, maka di sini akan diatur sisi layar kedua. Di bagian display yang seperti ini, lalu bagian sound. Sound bisa kita atur di sini dan juga di bawah sini juga bisa diatur untuk mengatur volume. Kemudian notifikasi ada di pojok kanan atau di bagian sini. Kalau kita aktifkan notifikasi, maka dia akan memunculkan notifikasi. Kalau kita off, maka dia akan off. Lalu jika ada update, ini kita hidupkan. Ini perlu kita hidupkan kalau kita ingin mendapatkan notifikasi. Nah, di bagian sini tinggal kita atur ya di bagian ini. Lalu di sini ada multitasking. Multitasking itu bisa menekan Alt Tab seperti ini, Alt plus tombol tab, maka akan menampilkan jendela mana saja yang aktif. Nah, dengan cara Alt Tab, maka dia pindah dari satu jendela ke jendela yang lain. Baik, itu tadi dari sisi tampilan. Lalu yang bagian ini, jika ikon ini tidak ingin ditampilkan, kita bisa klik kanan, view, lalu pilih yang ini. So, icon desktopnya dihilangkan checklistnya, maka ini akan bersih. Kemudian untuk membuka Windows Explorer atau yang kuning folder di sini, kita bisa klik bagian ini. Lalu di sini secara default akan ada desktop, download dokumen. Yang ini ya, tidak di PC ada objek, dokumen, download, musik, picture, video. Lalu penyimpanan yang kita custom sendiri itu ada di D. Di sini sebaiknya kita simpan file-file kita. Untuk membuat sebuah folder tadi kita bisa klik kanan new folder, atau dari menu ini di sini kita bisa pilih new folder, atau kita bisa tekan Ctrl Shift dan N, maka akan membuat folder yang sama. Folder 1 misalkan beri nama. Untuk masuk ke dalam folder bisa dengan di double klik. Nah, kita masuk ke dalam foldernya.
kita buat folder lagi, S1, atau bisa tekan Ctrl Shift N, folder 2, Ctrl Shift N lagi, folder 3. Untuk masuk ke dalam folder bisa tekan Enter, atau bisa klik di bagian sini ya. Sini, double klik, kembali lagi klik ini, atau double klik tekan backspace di keyboard, akan keluar. Untuk mengganti namanya kita bisa klik folder ini, tekan F2, lalu ganti namanya. Jadi F2 di keyboard. Supaya rapi seperti folder yang ada di sini file-file peserta kursus berantakan. Nah, kita seleksi. Jika kita tekan seleksi seperti ini, klik, jika dengan klik saja kita hanya bisa seleksi satu saja filenya. Jadi supaya bisa banyak, kita klik di sini sambil ditahan tombol kontrol. Tahan kontrol sambil dipilih semua folder yang ingin dipindahkan. Nah, ini. Setelah itu, kita Ctrl plus C untuk copy, atau kita bisa langsung drag saja ke sini. Di drag ke bagian sini, maka semua folder tadi akan masuk. Contohnya satu ini ketinggalannya. Klik drag ke sini. Atau bisa juga dengan misalkan file ini mau kita copy keluar, tekan Ctrl C, lalu ke D lagi, seperti ini, Ctrl V. Seperti itu. Atau bisa dengan di blok saja, blok yang ini, lalu klik dan drag ke sini. Ya, semuanya akan terpindahkan. Dan ini akan jadi lebih rapi foldernya ya. Kalau misalkan yang ini kita copy, Ctrl C, ke kursus, office, lalu di sini kita akan taruh di sini, kita kontrol. Nah, pindah dari data tadi sudah pindah ke folder kursus. Untuk kembali kita bisa ke sini, klik. Nah, di sini akan kelihatan lokasinya. Ada di PC, data, kursus, office. Nah, dia ada di sini pindahnya. Untuk kembali ke desktop bisa tekan Windows D. Untuk kembali ke Windows yang sebelumnya tekan Alt Tab. Ya, seperti ini kita akan kembali ke jendela yang sebelumnya. Nah, demikianlah untuk pengenalan Windows Basic. Semoga bermanfaat. Terima kasih.